Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1478. Bahkan sebelum membuktikan Dao, sudah bisa menempa sebilah pedang dewa menjadi begitu kuat. Lalu, seberapa kuatkah pusaka pembuktian Dao Kaisar milik seorang kaisar dewa tertinggi? Luo Xiu menarik napas dalam-dalam, hatinya berdebar kencang. Jika dulu menjadi kaisar dewa adalah tujuannya, maka sekarang, tujuannya tidak lagi terbatas pada kaisar dewa. Dia ingin menjadi kaisar dewa tertinggi, bahkan eksistensi yang melampaui kaisar dewa tertinggi. Di atas manusia fana, ada dewa. Di atas dewa iblis, ada dewa abadi. Lalu di atas dewa abadi, apakah masih ada eksistensi yang lebih kuat? Meskipun jalan dewa sudah menjadi titik akhir dari jalan bela diri, kaisar dewa belum tentu adalah dewa terkuat. Bahkan kaisar dewa tertinggi sekalipun, mungkin juga bukan dewa terkuat. Setelah menyimpan pedang dewa ini, Luo Xiu berbalik dan menangkupkan tinjunya sebagai penghormatan kepada patung kaisar dewa berjubah putih. Meskipun tidak banyak interaksi di antara mereka, dengan keangkuhan kaisar dewa berjubah putih, hadiah pedang dewa ini adalah pengakuan terbesar baginya. Dia terus melangkah maju. Akhirnya, Luo Xiu melihat titik akhir dari jalan 5 kaisar ini. Tidak ada patung kaisar dewa terakhir seperti yang ia bayangkan. Di ujung jalan 5 kaisar ini, berdiri sebuah istana emas yang bersinar dengan cahaya 5 warna. Luo Xiu melangkah maju. Ketika ia masuk ke dalam istana emas ini, ia melihat 5 sosok duduk tinggi di atas istana. Yang pertama di sebelah kiri adalah kaisar hijau, lalu kaisar hitam. Di tengah, duduk seorang pria yang mengenakan jubah naga emas, saat ini sedang menatap Luo Xiu dengan senyuman. Ia seharusnya adalah yang terkuat di antara 5 kaisar. Di sisi lainnya, berurutan adalah kaisar putih dan kaisar api. Sejak era purba abadi, kau adalah orang dari generasi selanjutnya yang pertama kali tiba di sini. Kaisar dewa berjubah emas di tengah perlahan berdiri. 4 kaisar dewa lainnya di sampingnya juga berdiri. Semua tatapan, pada saat ini, tertuju pada Luo Xiu. Kaisar ini, Huangdi, pemimpin dari 5 kaisar era purba abadi. Orang dari generasi selanjutnya, siapa namamu? Kaisar Huang berjubah emas bertanya sambil tersenyum, ramah dan baik hati. Tatapannya pada Luo Xiu seolah-olah sedang menatap murid juniornya sendiri. Junior Luo Xiu. Luo Xiu maju dan memberi hormat, menjawab dengan tenang. Bermarga Luo, ekspresi Kaisar Huang sedikit tertegun. Dari tubuhmu, aku bisa merasakan aura teknik dewa perubahan tertinggi. Mungkinkah kau bukan keturunan Taisang? Mendengar ini, Luo Xiu tahu bahwa klan tertinggi pastilah memiliki latar belakang yang sangat besar, tidak hanya bisa ditelusuri hingga era kuno. Jika tidak, bagaimana mungkin kelima kaisar dewa dari era purba abadi begitu peduli? Kehidupan masa lalu junior memiliki nama lain, Taisang King. Mengenai hal ini, Luo Xiu tidak menyembunyikannya. Kehidupan masa lalu, kehidupan sekarang, termasuk Kaisar Huang, ekspresi kelima kaisar dewa sedikit berubah. Siapapun yang hidup 2 kali pastilah telah melalui perjalanan yang luar biasa. Nama hanyalah sebuah sebutan. Karena kau memiliki warisan teknik dewa perubahan, maka kau adalah bagian dari garis keturunan Taisang. Kaisar Huang berkata demikian. Warisan teknik dewa perubahan tertinggi sangatlah panjang, tetapi orang yang benar-benar bisa mengembangkan jalan teknik dewa perubahan hingga menjadi luar biasa sangatlah sedikit. Dengan alam dewa langit, kau bisa memiliki pencapaian saat ini, memiliki bakat yang melampaui bakat kaisar tertinggi. Mungkin di masa depan, kau memiliki secercah kemungkinan untuk melampaui kaisar dewa tertinggi dan melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, kata Kaisar Huang. Melampaui kaisar dewa tertinggi. Luo Xiu tertegun, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Dengan alammu saat ini, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Ketika kau mencapai alam kaisar dewa di masa depan, ada beberapa hal yang secara alami akan kau pahami. Kaisar ini untuk sementara tidak akan memberitahumu. Kaisar Huang tersenyum dan menggelengkan kepala. Kemudian, ia melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya keemasan yang membungkus sebuah kotak giok perlahan terbang mendekat, melayang di hadapan Luo Xiu. Karena kau sudah melewati 4 gerbang yang masing-masing dijaga oleh Kaisar Hijau, Kaisar Hitam, Kaisar Api, dan Kaisar Putih, kau sudah memiliki kualifikasi untuk mendapatkan kesempatan tiada taraf ini. Mendengar ini, hati Luo Xiu berdebar kencang. Tatapannya terpaku pada kotak giok di hadapannya, dan tidak menyadari bahwa keempat kaisar dewa di samping Kaisar Huang semuanya melemparkan tatapan menghina padanya. Kubilang, kakak tertua, kau ini tidak jujur. Jangan-jangan kau khawatir akan kalah dari junior, jadi sengaja membiarkannya lewat. Kakak tertua, kau terlalu tidak tahu malu. Kalimat ini,
tanpa perlu dikatakan pun, sudah jelas hanya bisa diucapkan oleh Kaisar Api. Junior ini di alam Dewa Langit sudah memegang 3 pusaka Kaisar. Kaisar Putih juga memberikan pedang Sao Hao padanya. Jadi total ada 4 senjata dewa penyerang yang kuat. Wajar saja jika kakak tertua merasa tidak bisa mengalahkannya. Keempat Kaisar Dewa saling mengejek, tetapi semuanya berkomunikasi menggunakan transmisi kesadaran ilahi. Namun, Kaisar Huang seolah tidak mendengar, sama sekali tidak peduli dengan keluhan dan ejekan mereka. Melihat Luo Xiu hendak mengulurkan tangan untuk membuka kotak giok itu, ia tiba-tiba angkat bicara untuk mencegahnya. Jangan buka di sini. Meskipun kami 5 kaisar meninggalkan jejak inkarnasi di sini untuk menjaga benda ini, tetapi apa sebenarnya benda ini, bahkan kami pun tidak tahu. Orang yang meninggalkan benda ini tidak ingin kami tahu, jadi kau juga jangan membukanya di hadapan kami. Suara Kaisar Huang terdengar perlahan. Dari kata-katanya, tampaknya orang yang meninggalkan benda ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Benda yang ia tinggalkan, bahkan kelima kaisar pun tidak berani mengintipnya, tidak berani menyentuhnya, seolah-olah sebuah tabu. Ini membuat hati Luo Xiu penuh dengan keraguan. Dia ingin bertanya, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dan dari sikap kelima kaisar dewa ini, tampaknya mereka tidak berniat memberitahunya rahasia apapun. Adik kecil, karena benda ini telah kau dapatkan, ruang ini tidak perlu ada lagi. Kelima jejak kami ini juga akan kembali ke wujud asli. Sampai jumpa lagi jika berjodoh. Tiba-tiba, Kaisar Huang berdiri, seolah mengucapkan selamat tinggal. Menantikan dirimu di masa depan yang melangkah ke tingkat Kaisar Dewa. Kaisar Hijau tersenyum tipis. Aku menunggumu di medan perang. Tatapan Kaisar Api membara. Semoga di masa depan bisa bertarung bersamamu. Ekspresi Kaisar Hitam tenang. Jangan kecewakan pedangku. Kaisar Putih tetap angkuh seperti biasa. Selesai berbicara, di tengah tatapan bingung Luo Xiu, kelima Kaisar Dewa berubah menjadi pelangi dan pergi. Ruang dan waktu di sekitarnya juga mulai berkerut, runtuh, dan lenyap. Tiba-tiba, seolah ada 5 berkas cahaya dewa yang terbang datang dan masuk ke dalam tubuhnya. Di antara alis Luo Xiu, terbentuklah sebuah segel 5 elemen. 5 elemen yang saling berhubungan membentuk sebuah bintang 5 sudut, bersinar dengan cahaya dewa 5 warna, seolah mengandung kehendak Kaisar tiada taraf. Ketika semuanya telah lenyap, keadaan di sekitarnya kembali tenang. Luo Xiu mendapati dirinya telah kembali ke titik awal. Dia menatap danau hijau di depannya dengan tatapan kosong. Dari samping, terdengar teriakan kaget yang familiar. Ya Tuhan, kau ternyata keluar hidup-hidup. Sebatang pohon besar berubah wujud menjadi manusia, itu adalah iblis pohon tua yang dulu membawa Luo Xiu ke gerbang dewa di dasar danau. Dia berlari mendekat, menatap Luo Xiu dari atas ke bawah dengan penuh keheranan, mulutnya terus berdecak kagum. Luar biasa, sungguh luar biasa. Dulu, yang bisa keluar hidup-hidup setidaknya adalah ahli agung tingkat Mahadewa. Tidak heran iblis pohon tua itu begitu terkejut dan tercengang. Perlu diketahui, dari zaman kuno hingga sekarang, jumlah ahli agung tingkat Mahadewa sangatlah sedikit. Misalnya, dirinya sendiri telah hidup selama bertahun-tahun yang sangat panjang, bahkan pernah melihat kaisar dewa tertinggi dari era kuno. Tetapi setelah sekian lama berlalu, ia masih seorang master dewa. Selain memiliki kehidupan yang hampir abadi, kultivasinya nyaris tidak ada kemajuan sedikit pun. Setelah Raja Dewa, peningkatan alam kultivasi tidak lagi sesederhana berkultivasi biasa. Dibutuhkan pencerahan dao, dibutuhkan kesempatan, dibutuhkan kualifikasi, juga dibutuhkan bakat dan secercah inspirasi yang lewat begitu saja. Berbagai kesempatan ini, tidak boleh kurang satu pun. Tidak banyak master dewa yang bisa hidup selama beberapa era, karena kultivasi sulit untuk ditingkatkan. Untuk mencari kesempatan terobosan, mereka sering menerobos masuk ke area terlarang yang berbahaya, atau mencari lawan yang kuat untuk bertarung, berharap bisa menerobos di tengah pertarungan hidup dan mati. Tetapi hasilnya seringkali berakhir dengan kegagalan. Yang benar-benar bisa melangkah ke alam dewa tertinggi sangatlah sedikit. Tiba-tiba, iblis pohon tua itu melihat segel 5 elemen di antara alis Luo Xiu. Wajahnya yang kering seperti orang tua itu seketika membeku. Ini adalah. Dia mengulurkan tangannya dengan gemetar, tetapi tubuhnya menahan sebuah naluri yang membuatnya tidak bisa menunjuk ke dahi Luo Xiu. Sebenarnya dia juga tidak tahu apa sebenarnya segel di dahi Luo Xiu ini, tetapi ia bisa merasakan aura agung dari lubuk jiwa dan garis keturunannya yang paling dalam, yang membuatnya ingin tunduk. Ruar, roar, roar, raungan yang sahut-menyahutan terdengar dari segala arah. Seketika, iblis pohon yang tak terhitung jumlahnya berdatangan. Di antara mereka, banyak yang auranya lebih kuat dari iblis pohon tua itu. Seekor iblis pohon setinggi 1000 zang, seperti gunung pohon, tubuhnya memancarkan aura yang jauh melampaui master dewa, sebanding dengan dewa tertinggi. Weng, seberkas cahaya dewa hijau melesat keluar dari segel di dahi Luo Xiu. Seketika, sebuah aura agung tertinggi menyebar, seolah-olah kaisar hijau datang sendiri. Maka, terjadilah pemandangan yang mengguncang hati.
Terlihat iblis-iblis pohon kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya serentak berlutut di tanah. Terutama iblis pohon tua yang paling dekat dengan Luo Xiu, seluruh tubuhnya bersujud di tanah, dengan 5 bagian tubuh menyentuh bumi. Tiba-tiba, seberkas pelangi hijau panjang terbang datang, tiba dalam sekejap, dan berubah menjadi seorang lelaki tua berjanggut putih, dengan punggung bungkuk, sangat tua. Warisan sejati Kaisar Hijau. Lelaki tua berjanggut putih itu melihat segel di dahi Luo Xiu, mata tuanya yang keruh memancarkan cahaya tajam. Bukan warisan sejati Kaisar Hijau. Ternyata warisan sejati 5 kaisar. Ini, dia melangkah maju, tiba di dekat Luo Xiu. Iblis-iblis pohon kuat yang bersujud di tanah serentak memanggilnya dengan hormat, leluhur. Luo Xiu menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak disangka lelaki tua yang tampak sangat biasa ini ternyata adalah leluhur dari klan iblis pohon. Itu adalah eksistensi yang bahkan bisa menamparkan Kaisar Dewa Roh Kudus hingga terbang, seorang ahli yang telah melangkah ke tingkat Kaisar Dewa sejak zaman dahulu kala. Sekalipun Kaisar Dewa Roh Kudus tidak sehebat itu, setidaknya ia adalah seorang Kaisar Dewa yang bisa mencapai tingkat tiada taraf. Ini menunjukkan bahwa meskipun leluhur iblis pohon ini bukan eksistensi tingkat Kaisar Dewa tertinggi, perbedaannya tidak terlalu jauh. Menghadapi eksistensi seperti ini, jika Luo Xiu berkata tidak gugup, itu sama sekali tidak mungkin. Lawannya tidak akan menekan kultivasinya ke tingkat Dewa Langit untuk bertarung adil dengannya. Yang tua ini, Mu Yao, memberi hormat pada Kaisar Muda. Yang tidak disangka oleh semua iblis pohon adalah leluhur iblis pohon yang berasal dari zaman kuno ini. Saat tiba di hadapan Luo Xiu, justru membungkuk memberi hormat dengan status sebagai bawahan. Ia memanggilnya Kaisar Muda. Kaisar Muda. Luo Xiu tertegun. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Hanya bisa menebak bahwa ini ada hubungannya dengan segel yang ditinggalkan oleh 5 kaisar untuknya. Bersambung.